hasil daripada Pilpres ini kita belum tuntas. Masih nunggu hasil rekapitulasi secara manual dari KPU. Yang saya harapkan semua jujur, semua amanah, semua sidik, semua terbuka apa adanya. Jangan ada pengkhianatan, jangan ada manipulasi, jangan ada kecenderungan untuk melenceng dari nilai-nilai demokratis. Jangan sampai malah demokrasi kita hancurkan sendiri. Ini akan tercatat dalam sejarah anak cucu kita. Misalkan demokrasi yang sekarang ini ada kecurangan. Sejarah akan mencatat pemilu 2024, pemilu yang paling curang di era reformasi. Misalkan. Buya, Pilpres sudah selesai. Pak Prabowo unggul dalam perhitungan cepat. Kita harus bersyukur bangsa Indonesia telah menjalankan sebuah sistem tata negara yang demokratis dengan pilihan presiden secara langsung, berlangsung dengan aman dan damai. Bayangkan, di Pakistan kalau pilihan umum pasti ada korban nyawa. Yang kemarin bulan kemarin 7 orang meninggal. Itu yang ada di berita, yang nggak ada beritanya banyak sekali. Di Irak, di Mesir, kalau ada pemilu pasti ada korban nyawa. Di kita tidak ada korban nyawa kecuali KPS yang kecapean paling. Adapun hasil daripada Pilpres ini kita belum tuntas. Masih nunggu hasil rekapitulasi secara manual dari KPU. Yang saya harapkan semua jujur, semua amanah, semua sidik, semua terbuka apa adanya. Jangan ada pengkhianatan, jangan ada manipulasi, jangan ada kecenderungan untuk melenceng dari nilai-nilai demokratis. Kalau itu dilakukan, maka kita tercatat dalam sejarah merusak, menghancurkan demokrasi itu sendiri. Bukan menjadi pahlawan demokrasi, malah kita termasuk orang yang merusak sistem demokrasi itu sendiri. Kita memang masih belajar dalam berdemokrasi. Yang kita harapkan semakin lama semakin baik. 5 tahun lebih baik, masih ada kekurangan. 5 tahun lagi lebih baik lagi, ada kekurangan. 5 tahun lagi lebih baik lagi, kekurangannya lebih kecil. Insya Allah menuju kesempurnaan. Jangan sampai malah demokrasi kita hancurkan sendiri. Ini akan tercatat dalam sejarah anak cucu kita. Misalkan demokrasi yang sekarang ini ada kecurangan. Sejarah akan mencatat pemilu 2024, pemilu yang paling curang di era reformasi. Misalkan. Itu betapa jeleknya. Yang jelek sama kita juga yang hidup di masa sekarang ini, yang baca kan nggak tahu siapa orangnya. Yang jelas masyarakat Indonesia yang ikut pemilu tahun 2024 melakukan penghancuran demokrasi, perusakan demokrasi, pengkhianatan demokrasi. Jangan sampai cucu kita 25 tahun yang akan datang membaca sejarah seperti itu. Ya. Baik, para tokoh agama seperti Agim, kemudian Pak Din juga sudah memberikan sebuah statement bahwa penegakan etika dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin saran Buya ini? Ya, sesuai dengan aturan sajalah, sebenarnya aturan. Di sana ada Bawaslu. Apa fungsi Bawaslu? Ayo kita dorong agar Bawaslu betul-betul berfungsi, punya gigi, punya taring, punya power dalam mengungkapkan kalau ada memang di sana sini ada kecurangan. Bawaslu bukan hanya aksesoris, tapi betul-betul fungsi yang menjalankan fungsi yang sangat vital untuk menuju demokrasi yang sangat baik. Nah, adapun masing-masing tokoh agama silahkan berkomentar masing-masing, itu istihadnya masing-masing. Tapi kalau menurut saya dalam hal pemilu ini tidak usah membawa agama apapun. Tidak usah membawa agama Islam, Kristen, nggak usah. Ini bukan masalah agama, masalah politik. Bukan masalah agama. Kalau masalah agama, yang Islam tidak jujur banyak, yang Kristen tidak jujur banyak, atau sebaliknya, yang Islam jujur banyak, yang Kristen jujur juga banyak. Ini bukan masalah Islam atau Kristen. KPU yang jujur, entah Islam atau Kristen atau Buddha atau Hindu. Bawaslu yang jujur, entah Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha. Saya nggak peduli itu. KPU, Bawaslu harus jujur. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Tadi tanggung jawab moral, tadi tanggung jawab sejarah. Yang kedua bisa membatalkan
keabsahan pemilu itu sendiri. Kan biaya lagi nanti. Biaya lagi, kos lagi, tenaga lagi. Kalau memang ditemukan ketidakjujuran atau kecurangan. Ya. Tapi kalau pandangan Buya sendiri bagaimana? Mudah-mudahan. Saya pandangan nggak punya doa. Mudah-mudahan. Satu lagi Buya, Ya. PKB ini kursinya naik, kemudian juga prosentasenya juga naik. Bagaimana pandangan Buya? Alhamdulillah, partai yang saya dirikan dulu tim 5 kan, yang masih hidup 2, Ki Ma'ruf dan saya. Yang 3 udah meninggal dunia, Pak Rozi Munir, Pak Mustafa Zuhad, Pak Bagja udah meninggal. Yang 2 masih, Ki Ma'ruf dan saya. Alhamdulillah, PKB semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Itulah partainya orang santri, orang-orang sarungan, orang bakyakan. Kira-kira satu lagi Buya, Ya. PKB itu kan kemarin mengusung Anies dan Muhaimin. Kira-kira ini sebaiknya Buya atau sarannya Buya berada di kabinet atau di luar kabinet ini Buya? Tergantung istilah politiknya Pak Muhaimin. Rapat, pleno, istilah politiknya seperti apa. Dua-duanya punya konsekuensi positif dan negatif. Semuanya masing-masing bergabung pemerintah, ada positifnya, juga ada negatifnya. Tidak bergabung, ada positif dan ada negatifnya. Saya sebagai orang, bukan orang politik ya, hubungan dengan pemerintah itu harus tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Tidak terlalu dekat, tidak bisa nahi mungkar. Terlalu jauh, tidak bisa amar ma'ruf. Paham kan, bisa kan? Paham ya? Iya. Kalau terlalu dekat, bisanya amar ma'ruf, nahi mungkar nggak bisa. Dekat sekali. Terlalu jauh, nahi mungkar terus, nggak bisa amar ma'ruf nanti. Iya. Himbauan terhadap umat Islam khususnya terhadap warga NU bagaimana Buya? Kalau umat Islam di Indonesia ini umat yang masih dalam keadaan ijtihad taqafi dan hadari, masih berjuang menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Ekonomi masih kebanyakan terbelakang, ilmu pengetahuan masih terbelakang, peradaban masih di bawah, kemajuan-kemajuan masih di bawah. Maka umat Islam Indonesia ini masih dalam proses taqafah dan hadar, belum mencapai tamadun. Kan nilai capaian kita yang oleh Rasulullah ditargetkan kita menjadi masyarakat Madinah, mutamaddin, tamadun, yang sejahtera, bertakwa, beribadah, berbudaya, berakhlak, berpendidikan cerdas, dan berperan penuh dalam pergulatan masyarakat. Nah, kita belum sampai ke situ. Pelan-pelan. Alhamdulillah di era reformasi ada kemajuan, ya, banyak kemajuan. Dulu zaman Orde Baru seperti saya ini paling jadi KUA paling, atau jadi kemenag paling, nggak mungkin jadi menteri. Sekarang umat PKB santri jadi menteri, jadi dirjen, ini juga kemajuan, tapi masih belum yang kita inginkan. Karena apa? SDM kita masih ketinggalan, juga dari bidang ekonomi, bidang kesejahteraan juga masih rendah. Oleh karena itu masih dalam proses membangun thaqafah dan hadarah menuju masyarakat yang mutamaddin atau madaniyah. Ya. Baik, terima kasih Buya. Terima kasih.